Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menggapai cita-cita dan selalu berpikir positif agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim. Pada kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai eksistensi manusia. Di dewasa ini banyak dari kita lupa asal-usul diri kita. Dari manakah diri kita? Dari apa diri kita? Namun ketika di kehidupan nyata yang terpikirkan bagaimana saya bisa hidup sukses, bagaimana saya bisa hidup bahagia. Kita hidup untuk apa? Kita dihidupkan oleh siapa? Seorang ilmuwan Darwin mengatakan asal-usul dari kita yaitu dari sebuah kera. Namun ketika dikaitkan dengan Islam, asal-usul dari kita yakni dari sperma atau makhluk yang utama diciptakan oleh Allah, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika di kehidupan nyata, mereka yang sudah alim atau mereka yang sudah paham tentang semua ilmu mengatakan dirinya mereka yang sukses, merasa dirinya bisa dan orang lain tidak bisa. Hal ini perlu dikaji di semua elemen, baik pendidikan formal maupun non formal. Kemudian mengenai hidup untuk apa dan oleh siapa. Kita hidup diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita hidup untuk apa? Yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan semua manusia atau jin kecuali untuk menyembahnya. Di situ bisa kita lihat kita hidup untuk mengabdi, karena kehidupan setelah mati kita hanyalah tinggal dihisab. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri mengabdi kepada Sang Pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan menujunya. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar tidak mati dalam keadaan sia-sia. Apa yang kita kerjakan semata-mata kita niatkan hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai dalil terkait kehidupan manusia terdapat dalam surat Ghafir ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يبلغ أشدكم ثم تكونوا شيوخا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari tetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kamu berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Kemudian terdapat hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah segumpal darah. Selama itu lalu menjadi mudghah segumpal daging. Selama itu kemudian diutus kepada malaikat untuk meniupkannya roh. Dia diperintahkan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yakni rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah sehasta. Namun dia telah didahului oleh Alkitab, yakni takdir, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Kemudian di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahli nar, sehingga jarak antara dirinya dan neraka cuma sehasta. Lalu dia telah didahului oleh takdirnya, maka dia mengerjakan perbuatan ahli surga
dan dia memasukinya. Mudah-mudahan ketika kita dijalankan untuk mendekat kepada Allah, dalam artian kita bisa beribadah kepada Allah, maka syukurilah, nikmatilah. Mudah-mudahan itu menjadi perantara kita agar bisa memasuki surganya Allah. Intinya jangan merasa dirinya paling baik dan merasa dirinya ahli jannah, karena ketika sifat merasa muncul, maka kita akan meremehkan orang lain, menganggap orang lain salah. Menutup dari saya, sadar akan diri sangatlah penting. Ketika kita mau bahagia, jangan bikin orang lain susah. Ketika kita sukses, jangan menyingkirkan orang lain. Ketika kita senang, jangan membuat orang lain sedih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.